Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Nah, hari ini kita akan coba bahas terkait dengan pekerja di sektor modal ya. Kebetulan hari ini saya kedatangan salah satu rekan saya, seorang rekruter handal yang sekarang sudah ya melalang buana di beberapa industri dan akhirnya yang saya tahu sekarang berlabuh di satu perusahaan sekuritas di Indonesia yang cukup besar. Kita coba tanya-tanya ya pengalaman yang bersangkutan seperti apa, dan mungkin teman-teman yang lagi cari kerja nih bisa langsung simak, dan nanti mungkin kalau tertarik bisa langsung melamar. Kita coba tanya aja nih, kita ngelamarnya kemana, ke emailnya yang bersangkutan atau tidak, atau bagaimana, kita tanya aja nanti. Kemudian untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu nih, jangan lupa nih seperti biasa kan, subscribe dulu, like, share, dan komen. Oke, kita mulai aja. Gimana? Sudah nggak sabar kan? Soalnya saya juga udah nggak sabar pengen nanya-nanya ke rekan saya ini. Kita panggil namanya Mas Aldi. Halo Mas Aldi. Halo, sore Mas Adit. Mas, Alhamdulillah. apa kabar Mas Adit? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Baik. Aldi gimana? Alhamdulillah. Gimana nggak bisa mudik ya Mas tahun ini ya Mas? Aduh, nggak bisa kemana-mana kan, kita dilarang untuk mudik gitu. Aduh, di rumah aja lah. Cari yang penting aman. Oh ya, buat teman-teman yang lagi nonton video ini jangan lupa tetap 5M ya. Menjaga untuk selalu cuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga mobilitas cuaca yang terlalu tinggi, dan terakhir juga kita tetap berjaga dari COVID-19. Mas Ali, ini kan tadi saya buka dengan video bahwa kita tertarik nih. Kita tahu bahwa di pandemi ini ternyata ada survei yang mengatakan justru investasi semakin gencar masuk ke pasar modal, terutama datang dari beberapa teman-teman kita yang mungkin punya uang dan menginvestasikan uangnya. Dan yang saya tahu ini kan kebetulan Mas Ali juga kerja di salah satu sekuritas di Indonesia ya. Kalau saya baca tuh di background Mas Ali Sinarmas Sekuritas tuh. Waduh. Boleh cerita nggak background kenapa sampai akhirnya bisa bergabung di Sinarmas Sekuritas, yang saya tahu kan sempat di bank juga kan, dan juga sempat di beberapa industri yang lain. Boleh cerita nggak Mas Ali sedikit ke teman-teman di video ini? Oke, makasih Mas Adit. Jadi sebelumnya teman-teman, nama saya Rinaldi Yulandia, biasa dipanggil Aldi. Memang saat ini saya bekerja di Sinarmas Sekuritas sebagai HR ya di bagian rekrutmen. Memang background saya sendiri itu dari awal karir adalah di rekrutmen. Gitu dari 2010 memang udah sempat beberapa kali pindah industri, dari mulai otomotif, di banking, terus sempat di non-profit juga, sampai akhirnya sekarang di Sinarmas Sekuritas ya. Ini sebenarnya mirip-mirip industrinya sama banking ya, masih kayak financial institution, cuma memang ini juga hal yang baru buat saya dan menarik juga ya untuk kita sama-sama bisa belajar karakternya seperti apa dari perusahaannya, sama kandidatnya seperti apa juga, seperti itu. Dan berbicara dengan sektor sekuritas sendiri, memang saat ini lagi mulai ramai ya, karena memang pandemik gitu, dan di mana mobilitas kita terbatas ya selama pandemik ini. Jadi investasi ini adalah salah satu yang benar-benar lagi hits ya during pandemik ini, Mas Adit, gitu, Mas. Oke, memang betul ya, sektor pasar modal lagi booming ya, di mana meningkat kan yang saya tahu juga, dan orang tertarik untuk menginvestasikan dananya ke dalam beberapa perusahaan, atau ya kita tahu pasar modal lah di BEJ dan lain-lain kan juga banyak tuh, selain Sinarmas Sekuritas yang saya tahu ya Mas Aldi ya. Kalau saya boleh tahu nih, Sinarmas Sekuritas saingannya siapa sih? Oke, sampai buka lupa masker ya, barusan. Oke, kalau di Sinarmas Sekuritas sendiri saingannya lumayan banyak ya Mas ya, kalau untuk sekuritas sendiri, soalnya udah lumayan ya, sekuritas company di Indonesia juga udah lumayan banyak. Mungkin kalau bisa sebutin beberapa yang mungkin udah established ya di Indonesia sendiri, ada Mansek, terus ada Bahana, terus ada Indo Premier, seperti itu. Mungkin teman-teman yang udah biasa main di sekuritas sudah tahu lah ya nama-nama itu, Mas Adit, gitu. Oke, kalau Mas Aldi sendiri ikut invest nggak nih kalau saya boleh tahu? Kan biasanya kalau orang ya berkecimpung di dunia pasar modal kan pasti ikut-ikutan lah ya. Sekecil, ya nggak kecil lah, biasanya malah justru gede orang-orang sekitar sendiri dibandingin dengan orang-orang di luar sana. Kalau Mas Aldi sendiri gimana? Oke.
Karena saya sendiri memang, baru Mas di dunia investasi ini, jadi memang, saya baru ada di investasi yang, benar-benar secure ya Mas ya, di deposito. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya bekerja di sini, memang keinginan untuk bisa bermain di sekuritas sendiri udah mulai ada ya. Jadi mungkin, sambil saya belajar, mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya akan memulai untuk mencoba ya bermain di area ini, di area sekuritas ini. Nah, kalau gitu nanti ajak-ajak Mas, kalau udah ada tempat yang bisa, apa istilahnya itu, cuan ya, kalau cuannya bagus, ya diajak-ajak lah, siapa tahu bisa invest juga tuh di situ. Oke, Mas Aldi, saya tahu kan rekruter kan pasti nyari orang ya, di pasar modal kan pasti nyari orang. Boleh cerita nggak, sekarang lagi sibuk cari apa sih, orangnya seperti apa, dan mungkin buat teman-teman yang lagi nonton video ini juga tahu sebenarnya di Sekuritas tuh lagi cari ada posisi apa saja, dan seperti apa pekerjaannya, sehingga kita bisa punya bayangan tuh, di pasar modal ngerjainnya apa aja. Boleh share ya? Oke Mas Adit, kebetulan kita sendiri ini lagi cari lumayan banyak di bisnis ataupun di support juga Mas, ya, terutama untuk di bisnis Mas. Jadi beberapa posisi yang kita cari itu adalah branch manager, seperti di Sumatera dan di Kalimantan. Area-areanya sendiri ada di Banjarmasin, kita ada di Manado, lalu kita ada di Kendari, Bangka, lalu di Ambon salah satunya, terus di Jawa juga ada di Pekalongan gitu. Lalu Sukabumi juga kita cari, selain juga dari sales-sales ya atau dari mitra yang kita cari di beberapa posisi yang ada tersebar di wilayah Jawa, Jakarta, sama di Kalimantan dan Sulawesi juga, Mas. Gitu. Selain itu, kita juga ada beberapa posisi support function seperti di risk management kita cari, lalu kita di IT juga kita cari, terus kita cari juga posisi MDP nih. Jadi untuk teman-teman yang fresh graduate nih, yang baru-baru lulus gitu, terus kayak punya passion buat belajar tentang sekuritas atau pasar modal, ini saatnya untuk teman-teman bisa coba explore ya ke sini untuk bisa lamar di kita. Gitu. Banyak juga ya, menarik sekali. Tadi ada BM ya kalau nggak salah ya, BM, kemudian ada sales, mitra, dan juga ada beberapa, support function. Nah, boleh sedikit detail nggak Mas Aldi, kalau branch manager itu ngerjain ngapain sih beserta dengan, timnya ya, kalau nggak salah sales tadi, kerjanya ngapain sih kalau di cabang Mas? Untuk branch manager sendiri, pastinya dia akan bertanggung jawab atas achievement atau performance dari cabang tersebut. Dari mulai sales, lalu mungkin nanti operasionalnya juga nanti dia akan supervise, seperti itu. Dan monitoring dari tim yang ada di cabangnya untuk performance dari sales cabang tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi lebih kepada pencapaian target dan untuk membesarkan portofolio dari cabang tersebut. Intinya seperti itu, Mas. Gitu. Karena ini dia sekuritas, berarti perlu itu ya, perlu izin atau license dari OJK ya untuk mendapatkan apa, portfolio tadi? Atau ada syarat-syarat lain nggak sih kalau misalkan kita untuk melamar? Kan yang saya tahu kalau misalkan kita melamar di legal, diutamakan yang punya license misalkan advokat misalkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan, psikologi nih misalkan ya, wajib atau misalkan harus punya, psikolog, sertifikat psikolog dan lain-lain. Nah kalau di pasar modal seperti itu juga nggak sih, Mas? Oke, Mas Adit, makasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, ini lumayan penting nih untuk bisa teman-teman simak juga ya. Jadi, untuk bisa memulai dari posisi di sales, kita memang ada license yang wajib untuk dimiliki, Mas, yaitu license WPPE atau Wakil Penyelenggara Pedagang Efek. Nah, ini wajib dimiliki buat teman-teman yang uh, di bisnis ya, entah itu di branch manager atau di sales atau di mitra gitu Mas. Karena tanpa license tersebut, teman-teman belum bisa berjualan dan WPPE-nya tersebut harus bisa divalidasi oleh tim OJK ke OJK sana sebelum teman-teman bisa memulai bekerja di kita gitu Mas untuk di tim bisnis ya gitu. Oke, berarti kalau misalkan saya tertarik dan saya punya kemampuan untuk istilahnya dalam hal berjualan gitu ya, berarti saya harus punya license dulu, baru bisa nanti, dipertimbangkan untuk bisa join dengan, Mas Aldi gitu ya maksudnya ya?
WPP ini kan juga kalau nggak salah ada ya semacam seperti ada masa berlaku untuk license tersebut. Kalau misalkan sudah habis berarti tetap harus diperpanjang dulu ya berarti ya? Gimana tuh Mas Aldi? Betul, Mas. Jadi, masa berlaku dari WPP tersebut adalah 3 tahun, gitu. Jadi, pada saat teman-teman, misalkan saat ini sudah ada WPPE, tapi belum mengajukan validasi ke OJK, dan masa berlakunya sendiri misalkan sudah 2 tahun nih dari, semenjak WPP tersebut di-issued atau dikeluarkan, maka teman-teman punya waktu 1 tahun lagi untuk bisa, memvalidasi dari license tersebut ke OJK untuk bisa memulai berjualan atau memulai karir ya di bidang marketing atau sebagai tim bisnis di kita gitu Mas. Karena kalau misalkan setelah itu nanti teman-teman harus mengikuti apa itu yang namanya refreshment ya, supaya nanti bisa diperpanjang kembali untuk waktu 3 tahun dari pihak yang mengeluarkan license-nya, seperti itu. Kalau dibandingkan dengan perbankan, Mas Aldi, bedanya apa sih, teman-teman branch manager atau sales ini dibandingkan dengan teman-teman perbankan kan juga ada ya, mereka juga ujung tombak, mereka juga harus membesarkan portfolio yang mereka punya, kemudian juga mereka juga ditargetkan jualan, bahkan yang saya tahu juga ya tadi Mas Ali sebut ada deposito, ya atau funding gitu ya. Kemudian juga ada apalagi tuh, ada produk-produk, pinjaman dan ya kartu kredit. Nah, kalau di pasar modal produknya seperti apa, Mas, yang dijual oleh teman-teman branch manager dan sales ini nantinya? Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau di bank sendiri produknya memang various ya, begitu pula di sini Mas. Jadi kalau misalkan di kita karena produknya adalah investasi dan aset manajemen, jadi lebih ke arah sana gitu. Mungkin, sepertinya sama ya, cuma memang berbeda karena di kita sendiri produknya lebih spesifik untuk di aset manajemen ataupun di sekuritas, maka dari itu untuk, branch manager ataupun tim sales marketing kita wajib memiliki license VPPE tersebut. Nah, kalau misalkan kita berbicara ke masalah, license gitu, kalau di bank sendiri untuk berjualan beberapa produk memang tidak diperlukan license. Let's say kayak deposito atau misalkan tabungan gitu, giro, itu tidak diperlukan. Tapi kalau untuk, insurance misalkan, saat ini kan sudah ada license-nya tersendiri seperti AJI ya. Nah, begitu pula untuk di, aset manajemen dan, sekuritas. Kita perlu untuk license VPPE atau mungkin WAPERT ya, wakil penjual agen reksadana untuk kita di aset manajemen biasanya begitu Mas Adit. Oke oke. Wah, menarik juga ya. Buat teman-teman yang memang punya pengalaman dan tertarik di dunia pasar modal, ini berarti terkait dengan apa namanya, saham ya. Saham dan juga oh ya, setahu saya juga punya, apa, platform ya, Sinarmas Sekuritas ya? Boleh boleh cerita sedikit nggak, platformnya seperti apa sih, platform yang digunakan oleh, Sinarmas Sekuritas, Mas? Oke Mas Adit, jadi kita saat ini punya beberapa plafon ya. Yang pertama adalah Simas Equity, terus Simas Fund. Nah, tapi dalam waktu dekat nih, kita akan coba untuk launching namanya Siminvest, yang mana ini mungkin akan cocok buat kita nih yang milenial nih gitu, atau teman-teman yang mau memulai untuk mencoba berinvestasi, lebih user friendly, terus ya lebih milenial looks lah gitu. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu nih update tentang produk-produk kita, terus misalkan apa aja nih yang lagi trending untuk teman-teman bisa update ya di dunia investasi ini, teman-teman bisa langsung follow aja di Instagram kita, di Sinarmas Sekuritas, lalu Sinarmas Asset Management juga ada gitu. Oke, satu lagi nih, SIM Invest gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau update tentang produk-produk kita atau yang terbaru nih tentang, perusahaan, nah itu bisa langsung follow Instagram kita aja, ketiga yang tadi ya, gitu. Oke, baik. Wah lengkap banget nih informasinya Mas Aldi, thank you banget. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih akhirnya, kalau misalnya mau ngelamar nih Mas, tertarik untuk menjadi, branch manager atau misalkan menjadi sales ya, kan tadi Mas Aldi nyebut ada beberapa lokasi ya, branch manager di Kendari, juga ada di Kalimantan.
kemudian juga tadi ada beberapa di posisi di mana, Maluku ya kalau nggak salah tadi saya dengar. Nah itu kalau mau melamar kemana, dan juga syaratnya apa saja yang harus saya lampirkan sebagai pelamar, dan juga kalau misalnya tertarik menjadi sales juga saya harus ngelamar kemana nih Mas? Boleh boleh info nggak, ke alamat email mana atau saya harus cek ke website atau gimana nih? Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk bisa melamar posisi tersebut ya, entah itu branch manager atau untuk di sales atau untuk posisi MDP, teman-teman bisa langsung aja kirimkan berkas lamaran teman-teman itu ke hrd@sinarmassekuritas.co.id atau di hrd@sinarmas-am.co.id. Apa aja yang perlu dikirimkan? Teman-teman sebenarnya cukup mengirimkan CV sama ini aja ya, apa namanya, misalkan teman-teman udah punya license WPPE, itu bisa dikirimkan license-nya. Jadi hal-hal yang menurut kita itu bisa related aja, nggak perlu teman-teman bisa attach berbagai hal yang tidak related supaya tidak terlalu berat emailnya, gitu Mas Adit. Oke, thank you banget, Mas Aldi informasinya. Berarti tadi selain bisa untuk lamar sebagai posisi branch manager, kalau misalkan teman-teman yang lain tertarik untuk yang posisi yang lain, bisa ke situ juga ya, ke tadi nanti akan saya tulis di sini teman-teman, ada hrd@sinarmassekuritas.co.id dan juga ada hrd@sinarmas-am.co.id gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Aldi atas informasinya, mungkin ini cukup berguna sekali buat kami dan juga teman-teman yang menonton video ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan, posisi yang mungkin sedang Mas Aldi cari, atau Mas Aldi bisa sharing lagi terkait dengan hal yang lain. Gitu ya, Mas? Siap Mas Adit, makasih banyak waktunya ya Mas ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa menonton video sudah menonton video ini. Tadi kita sudah banyak bicara dengan atau ngobrol ya, dapat sharing dari Mas Aldi. Dan teman-teman bagi yang tertarik di dunia pasar modal, silakan aja tadi langsung ke email. Emailnya sudah saya tampilkan lagi nanti di sini, hrd@sinarmassekuritas.co.id dan juga hrd@sinarmas-am.co.id. Nah, bagi teman-teman yang tertarik bekerja di dunia pasar modal, silakan langsung kontak aja Mas Aldi dan banyak bertanya dengan Mas Aldi supaya bisa bergabung dengan Sinarmas Sekuritas. Itu saja video dari kami. Mungkin nanti kita akan coba bikin video-video terbaru lagi yang lainnya. Kalau misalkan ada yang tertarik, silakan komen aja. Nanti saya akan coba bikin video sesuai dengan keinginan teman-teman. Begitu ya. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.